Hai Nakama Squad. Nah, kembali lagi nih di vlog Nakama Aquatics. Jadi kali ini Mimin mau nunjukin ya cara setting kandang kura-kura CST atau Common Snapping Turtle di bawah 100.000 guys. Wah, pasti murah banget kan? Dan yuk langsung Mimin tunjukin cara setting kandangnya ya. Jadi pertama kita pindahin dulu kura-kura CST-nya. Ini ada Sabo ya. Om, mau ngapain om? Nah, jadi sebenarnya kandang aslinya itu yang ini guys. Cuman kita pindahin sebagai contoh tutorial setting kandangnya guys ya. Oke, nah. Oke, kamu bisa lihat ini adalah kandang kontainer kura-kura ya. Nah, ini sebenarnya Mimin pakai buat jemur sih karena ada sekat-sekatnya gitu ya. Tapi kamu bisa juga pakai buat ini guys, kandang secara permanen. Nah, nanti Mimin tunjukin gimana cara settingnya guys ya. Basah. Oke, Mimin kasih air dulu. Jadi kalau kamu udah beli atau udah punya kandang kontainernya, kamu bisa langsung isi airnya ya. Kayak gini guys. Oke. Ya. Nanti kira-kira ya 80% lah tingginya ya. Jangan terlalu tinggi juga ya. Jadi untuk kasus seperti ini, selama cangkangnya itu udah terendam semua ya, atau tubuhnya itu udah terendam air semua, itu udah cukup guys. Nah, jadi sekatnya itu bisa dicopot sama dipasang guys. Jadi ini cukup fleksibel lah kalau dibilang kontainer untuk kandang itu. Jadi kamu bisa pindah-pindah, bisa copot sekat dan lain sebagainya guys. Sebelum setting ya, kamu pastiin cari spot yang ada ininya guys, sinar mataharinya ya. Kayak gini. Nah, ini Mimin copot 2 sekatnya ya. Dan pastiin cari spot yang kena sinar matahari kayak gini guys ya. Jadi terpapar sinar matahari sehingga bikin dia itu mudah banget buat berjemur guys. Tuh, ketinggian airnya nggak terlalu tinggi ya. Segini udah cukup menurut Mimin. Nah, tuh dia udah mulai terasa nyaman ya. Cuma mungkin karena ini siang hari, jadi dia itu cenderung ke sini guys, ke bagian yang banyak bayangan guys. Nah, kita tambahin batu sebagai tempat tempat berjemur dia. Jadi dia nanti naik ke situ untuk berjemur ya kan. Batunya bisa kayak gini, atau batu yang putih-putih gitu bisa, atau batu atau apapun lah ya. Modelnya seperti apapun, yang penting bisa buat dia naik guys ya. Nah, ini Mimin contohin buat dia naik ya. Nah, kayak gini guys. Yang penting bisa buat dia naik untuk berjemur, itu udah cukup banget guys. Cuma karena ini emang suasananya bukan untuk berjemur, jadi dia nggak naik untuk berjemur guys. Ya, jadi kandang segini menurut Mimin udah cukup banget ya buat dia hidup. Nah, nanti kita tambahin beberapa dekorasi atau tanaman-tanaman air lainnya guys ya. Jadi kalau kasih batu gini doang rasanya kurang lengkap ya enggak. Oke, nah ini Mimin tambahin apo-apo ya. Nah, ini Mimin kasih apo-apo. Jadi kalau Mimin baca-baca ya, itu fungsi apo-apo sebagai lebih teduh aja guys. Dan kalau dilihat itu lebih natural ya enggak. Nah, jadi selain terlihat lebih natural, dia lebih adem ya. Dia nggak terlalu kepanasan, dia bisa bersembunyi di situ, berteduh ya. Dan dari segi estetika juga lebih bagus ya, ada hijau-hijaunya, sehingga kita punya kandang yang lebih natural atau lebih alami guys. Tuh, langsung kena sinar matahari guys, tapi tetap adain spot yang teduh ya guys, dan untuk berjemur. Oke, jadi Mimin tambahin ini batu berlumut. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu berfungsi ya. Jadi hanya sebatas estetika atau visual aja. Jadi terlihat lebih natural dengan adanya batu berwarna hijau guys.
Nah, ini ditambah dengan tanaman apu-apu tadi ya. Jadi lebih apa ya? Lebih alami gitu. Nah, ini Mimin jajarin gitu ya. Tuh, kamu bisa lihat estetikanya itu dapat guys. Dan yang nggak kalah penting itu kita kasih semacam penutup guys. Karena kura-kura CST itu tipikal apa ya? Kura-kura yang bisa memanjat dengan handal lah. Jadi kamu nanti kasih penutup, entah itu kawat, kasa dan lain sebagainya. Yang penting ada sirkulasi atau bolongan-bolongannya ya. Nanti itu tergantung kamu sendiri ya, kayak gimana nanti. Mimin tambahin lagi ya tanamannya. Cuma Mimin nggak tahu ini tanaman apa ya. Mungkin buat kamu yang tahu tulis di kolom komentar ya. Jadi gimana? Ini adalah setting ala Mimin ya. Nih ada batu biasa untuk berjemur ya. Terus ada ini batu berlumut sebagai estetika aja. Terus ini ada tanaman apo-apo. Selain untuk berteduh, bisa juga menambah estetika juga guys. Jadi multifungsi. Nah kalau ini Mimin nggak tahu tanaman apa, yang jelas lebih ke kesan alami dan naturalnya itu dapat guys. Karena banyak sekali dekorasi yang berwarna hijau-hijau kayak gini guys. Nah ini Mimin mau kasih contoh ya, gimana kalau kita ngasih makan ini kura-kura CST di kandang kontainer kayak gitu guys. Sebenarnya mudah banget ya ngasih makannya, karena ruangan kontainer tadi itu nggak terlalu bikin ribet deh. Jadi untuk ngasih makannya pun gampang. Oke, kita langsung angkut aja dan kita kasihkan ke kura-kura CST guys. Kalau kamu punya ikan, tinggal celupin aja guys, dia langsung ngejar kok. Tuh, langsung dapat guys. Jadi karena ini ruangannya apa ya, kalau untuk makan itu nggak terlalu luas, sehingga nggak terlalu sulit untuk mencari makanan guys. Bayangin kalau mungkin tempatnya terlalu luas, si CST-nya ini bakal kesulitan atau capek lah kejar si ikan ataupun makanan-makanan lainnya ya. Nah ini bisa dilihat nggak terlalu luas tapi nggak terlalu sempit juga buat dia. Nah tuh dia berjemur juga. Setelah kasih makan ikan, kita coba kasih makan ini guys, udang air tawar. Dan ini masih hidup ya, udang air tawarnya masih hidup. Dan kita langsung kasih udang air tawar ini ke kura-kura CST guys. Kayaknya lebih enak dituang kali ya. Kita langsung tuangin aja kalau gitu. Oke, kita tuang di sini guys. Nah, kita lihat seperti apa respon kura-kura CST di kandang kontainer kayak gini. Tuh, langsung dimakan guys. Jadi areanya itu nggak terlalu luas. Jadi apa ya, cocok banget lah buat dia makan. Tapi nggak terlalu sempit juga guys. Sehingga kalau dia mau gerak-gerak itu juga masih oke lah. Ya mungkin tanaman yang itu yang kayak apa ya, yang menjalar kayak gitu. Nah yang Mimin nggak tahu namanya itu mungkin agak mengganggu ya dari segi apa namanya, pengejaran mangsa. Kayak ikan, udang, dia nanti takutnya bersembunyi di situ sehingga kura-kura CST-nya sulit untuk menggigit karena dia tanamannya itu ikut kegigit guys. Nah kalau kayak udah kayak gitu ya sebenarnya itu bisa dihilangin aja sih. Jadi cuman ada tanaman apo-apo aja, itu boleh banget. Karena tanaman apo-apo itu nggak terlalu apa ya, ribet lah. Jadi dia cuma ada semacam kuclukan gitu ya, nggak bikin ribet kayak tali gitu loh guys. Nah tampaknya dia masih mencari-cari lagi, kira-kira ada lagi nggak udang yang masih tersisa. Harusnya dalam waktu dekat dia ketemu lagi guys. Tuh yang satu udah di samping. Halo guys, kita lihat apakah bakal dimakan guys. Tuh gampang kan. Jadi kalau dari segi makanan itu dia itu gampang banget kalau dikasih makan hidup.
selain naluri predatornya hidup ya, dia tuh lebih aktif gitu kan. Dikasih makan udang itu juga ada gizinya ya kan. Kalau nggak salah itu ada zat karotenoid sehingga bikin dia warna itu lebih cerah guys. Tuh, begitu ada gerakan dia itu bisa melihat guys. Ya mungkin ini batunya agak kurang ke tengah ya, sehingga ada sisi di mana dia itu terlalu sempit. Untuk mempersingkat waktu, kita coba bantu dia untuk mengarahkan di mana udang-udang air tawar yang masih tersisa guys. Ya sebenarnya bisa ya, nanti pasti bakal kemakan juga kok guys. Cuman mungkin ini karena direkam, jadi ya sebisa mungkin langsung dimakan semua sih. Tapi nanti kalau ditinggal ya, kita tinggal itu pasti ada yang ketangkep kok. Tuh, dia tuh kalau ada sesuatu yang mencurigakan, yang gerak-gerak, dia tuh langsung bisa makan guys. Tuh kan, dia begitu ada udang yang lewat, dia entah itu mengejar atau mungkin dia memasang ancang-ancang, dia itu pasti tahu kok. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi tadi Mimin bantu itu karena supaya durasinya lebih cepat aja. Ya mungkin ini salah satu kelemahan tanaman yang ini guys, yang satunya ini yang di kiri. Nah kalau apo-apo kan agak gampang ya, karena dia itu kayak satu doang gitu ya. Nah beda sama yang tanaman yang kayak tali-tali gitu ya tadi ya. Itu yang bikin dia si CST agak kerepotan guys, karena malah tanamannya itu yang kegigit gitu. Jadi mungkin saran Mimin sih apo-apo aja kali ya. Nah selain itu kita ini guys, coba kasih pakan yang lain nih, kayak daging lele, terus ada yang lain-lain juga nih. Kamu bisa lihat ini yang tadi ada daging lele ya. Ini salah satu pakan kalau mau cepat gede guys. Terus ada lagi ini sama pakan lele juga, daging lele maksudnya. Terus ini cacing darah. Dan ada lagi ini guys, udang beku. Nah ini udang beku kita potong aja. Oke. Nah ini salah satu beberapa contoh ya, beberapa contoh makanan dari kura-kura CST guys. Kita coba langsung kasihkan ke CST semuanya ya. Kira-kira dia bakal pilih yang mana guys. Oke, kita tuang. Dia sih sadar, cuma kita lihat dia bakal makan yang mana dulu guys. Oke, nampaknya karena yang paling dekat itu daging lele, dia langsung notice si daging lelenya dulu guys. Oke, dia langsung makan si daging lelenya karena tadi jaraknya agak dekat ya. Dan ini kalau misalkan kamu nggak punya daging lele, kamu bisa pakai yang lain sih. Misalkan daging sebenarnya kalau daging ayam ya itu bisa juga, tapi karena Mimin pilih yang paling murah itu daging lele guys. Nanti kamu tinggal potong-potong aja dan kamu kasihkan ke CST. Ada tulangnya nggak masalah, jadi biarkan nanti CST-nya itu dia kayak nyakar-nyakar gitu guys. Dia nyakar-nyakar, mencabik-cabik dan mencari kira-kira mana yang bisa ditelan. Tuh kayak gitu tuh. Dia mengoyak-ngoyak sendiri. Bukan karena Mimin nggak tega ya, karena itu salah satu karakternya. Kalau ada daging yang sulit buat dia telan, dia bakal cakar-cakar sendiri, dan itu sekaligus melatih cakarnya juga guys. Oke, kayaknya udah ditelan. Tuh, kelihatan ya tadi dari lehernya ada glek-glek gitu ya. Kayaknya ada cemot-cemot ya di mulutnya. Nah, kita lihat guys, kira-kira dia makan yang lain juga nggak?
itu ada tersisa cacing darah sama pakan udang guys. Apakah bakal dimakan? Oh, meskipun warnanya merah ya, tapi kayaknya dia lebih notice daging udangnya guys ya, udang potong. Dia lebih notice yang itu. Nah, itu ada beberapa udang air tawar yang tersisa. Dia masih hidup ya, si udang air tawarnya. Kita kasih nanti aja guys. Tuh, kayaknya dia nggak terlalu notice kalau ada cacing darah guys. Atau mungkin dia nggak terbiasa ya makan cacing darah. Soalnya biasanya Mimin kasih itu sih, potongan udang, potongan lele, ya kan? Ataupun tadi cacing darah guys. Kita lihat apakah dia masih notice si cacing darahnya. Kayaknya enggak deh. Dia masih apa ya? Mungkin masih asing ya dengan cacing darah. Oh, padahal udah mendekat guys. Udah deket banget di depan mukanya malahan. Tapi kayaknya dia nggak terlalu notice tuh. Dia malah noleh ke kiri. Ya, mungkin kita tambahin pakan lagi kali ya. Oke guys, kita tambahin lagi. Ini ada tadi beberapa udang yang masih tersisa. Dan kayaknya dia mulai kekenyangan atau gimana juga Mimin nggak tahu. Gak apa guys, kita coba lagi kasih daging lele. Nah, kita taruh di situ. Oh, ternyata dia itu lebih notice daging lele guys daripada cacing darah. Ya mungkin karena kelihatan banget ya, seonggok daging itu kelihatan banget di muka dia ketimbang hanya cacing darah guys. Karena cacing darah itu kecil ya bagi dia. Tuh. Dia senang banget apalagi kalau mengoyak-ngoyak daging kayak gitu ya. Nah, daging lele ini Mimin belinya waktu itu berapa ya? 20.000 mungkin dapat berapa ya? 6 ekor, gede banget lah pokoknya. 6 ekornya tuh lumayan lah, gede. Ya itu harganya tergantung daerah sih. Tapi kurang lebih segitulah kalau daging lele. Dan enaknya daging lele itu murah, gampang ya kan, tinggal dipotong-potong dan CSD pun suka guys. Dan kalau nggak salah nih, banyak proteinnya juga. Jadi bermanfaat lah buat si kura-kura CSD itu. Kita masih cek apakah si kura-kura CSD ini mau makan daging lelenya sampai habis. Jadi dengan kita melihat seperti ini, kita bakal tahu porsinya dia itu seberapa. Jadi sebagai juragan ya, kamu sebagai orang yang punya, sebagai penghobi ya kan, itu harus tahu dia kira-kira itu porsinya seberapa banyak dengan cara memperhatikan seperti ini. Memang kamu nggak bisa nanya ke dia ya, kamu porsinya berapa? Nggak bisa, karena dia nggak bisa ngomong ya. Nah makanya itu kita tes, kita kasih ya kan, kita coba satu sampai dia nggak bisa, bukan nggak bisa, sampai dia nggak mau makan lagi gitu. Nah dari situ kan nanti ketahuan, oh dia ternyata porsinya sekian. Misalkan 2 potong lele dia udah kenyang, atau mungkin 1 udah kenyang gitu kan. Jadi kamu tahu porsinya dia, sehingga kamu lebih efektif, dianya juga lebih kenyang ya kan, lebih pas lah proporsinya itu ya kan, nggak terlalu gendut. Nah tuh, dia masih berusaha, artinya dia masih ada ketertarikan untuk memakan daging lelenya ini guys. Nih, jadi dia tuh kayaknya kesulitan banget buat mencapik-capik atau mengoyak-ngoyak ya tuh si daging lele yang satu ini guys. Mungkin karena kebetulan ini alot atau mungkin dia agak sulit gitu ya, nggak tahu Mimin. Nah jadi kayak gini guys. Ya sebenarnya ada tanaman yang mengganggu itu yang di kanan. Itu menurut Mimin agak mengganggu sih. Jadi
yang Mimin rekomendasiin tadi cuman apu-apu aja guys, tanamannya apu-apu aja. Oke, selanjutnya sebagai kamu sebagai penghobi ya, itu harus tahu cara menghandle kura-kura CST guys. Meskipun kecil ya, dia itu agak ya harus diwaspadai lah ya. Nah, caranya itu gini guys. Cara menghandle-nya kamu bisa pegang ya, bagian sampingnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, kamu pegang. Set. Nah, terus kamu angkat deh. Nah, kayak gini guys. Tuh. Gampang banget kan? Ya, kalau bisa sih pakai ini guys ya, kayak sarung tangan gitu. Karena takutnya dia itu guys, apa namanya? Mencakar ya. Jadi mending pakai sarung tangan guys. Bukan apa ya, bukan penakut tapi sebagai antisipasi. Kalau ada hal-hal yang gak gitu guys ya, yang tidak diinginkan. Nah, megangnya kayak gini, Mimin contohin lagi. Di bagian sampingnya ya, jangan di bagian depan. Oke. Nah, mungkin buat kamu yang penasaran seberapa aktif kalau kura-kura CST itu di darat guys ya. Kita coba ya, lepas di darat sini guys. Kita lihat seberapa aktifnya dia. Jadi yang kalau sehat itu ya, kalau yang sehat itu kura-kura CST-nya itu aktif banget guys. Dia lari ke sana kemari. Tapi ini kita coba lihat dulu seberapa aktifnya dia untuk kura-kura CST punya Mimin guys. Ya mungkin sempat diam sebentar untuk apa ya, mengenali gitu. Gua lagi di mana nih? Nah, kira-kira kayak gitu. Dia lagi mengenali lingkungan sekitarnya kalau lagi dilepas ke daratan guys. Nah, ini Mimin udah perhatikan beberapa menit. Punten, Mamang. Nah, dia udah mulai jalan ternyata guys. Dia udah mulai mengeksplor ya lingkungan sekitar. Ya, tampaknya dia agak malu-malu ya kalau didekatkan sama kamera. Nah, jadi kayak gitu mukanya ketika dia lagi kabur guys. Dan kamu harus tahu posisi ketika dia agak defensif gitu ya. Tuh. Bagian bawahnya itu kayak ditinggiin. Nah, tuh. Bawahnya agak tinggi. Itu menurut Mimin kayak bagian dia tuh lagi defensif guys, lagi semacam berlindung gitu ya. Oke, Mimin coba kembaliin lagi ya ke area yang ini guys, area di bagian tutupnya ini guys, tutup kontainer tadi. Mimin coba taruh si CST nya ke sini lagi ya guys. Dan untuk menghandle sekali lagi di bagian samping guys tuh, dia bisa memutar lehernya sampai kayak gitu guys. Ngeri banget kan? Makanya kamu harus berhati-hati ketika menghandle. Mungkin kalau masih kecil ya oke lah ya, nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau udah gede, takutnya kamu nggak tahu cara menghandle-nya, nggak tahu dasar-dasarnya, malah bahaya guys. Kita coba kasih udang, tapi kayaknya dia nggak mau guys kalau dikasihnya itu di daratan ya. Jadi mungkin lebih baiknya dikasih di air guys ya, kalau ngasih makan kayak gitu. Dan karena dia tadi sibuk mengeksplor, ya udah Mimin lepasin sekalian. Tapi sambil Mimin pantau ya, supaya kita tahu dia kaburnya tuh kemana guys ya. Jadi kita biarin si kura-kura CST-nya ini kabur ya. Dia biarin mengeksplor, tapi sambil kita pantau guys ya. Kira-kira dia kaburnya kemana, supaya nanti bisa dikembaliin lagi guys, nggak hilang gitu ya takutnya. Oke, kita lihat dia bakal kemana guys. Coba tebak, kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ayo, coba tebak, dia bakal kabur kemana guys. Oh, dia masih pose agak defensif ya kayaknya. Oh, ini guys, dia udah mulai tanda-tanda mau kabur kayaknya. Kabur. Oh, ternyata dia ke itu guys tuh, ke bawah kandang iguana guys. Tuh, dia lari ke sana. Jadi ini kandang apa, di bawahnya kandang iguana guys.
jadi polanya itu sama ya. Kalau yang kemarin kan dia sembunyi di mobil, di bawah mobil. Nah ini dia sembunyi di bawah kandang iguana. Oke, coba Mimin ambil lagi dan kita kembalikan ke kandang guys ya. Takutnya dia malah kabur, nggak terpantau, malah hilang ya. Kita balikin aja. Nah, jadi buat kamu yang belum tahu, kura-kura CST itu bisa dikasih makan pelet juga loh. Nih, Mimin pakai Complete Plus formula. Tapi merek-merek yang lain bisa juga. Pokoknya intinya dia itu bisa makan pelet juga ya. Mimin nggak tahu itu harus dilatih atau emang dia bisa dikasih. Tapi kalau punya Mimin udah mau makan pelet gitu. Nah ini kita coba kasih lagi itu. Dia langsung lahap guys. Layaknya kura-kura lainnya. Jadi untuk untuk pakan, kalau mau praktis gitu ya, bisa pakai pelet kayak gini guys. Peletnya pun nggak ada yang khusus ya. Kebetulan Mimin pakai yang formula kayak gini ya, karena lebih bergizi. Tapi kalau kamu punya pelet yang biasa, yang misalkan kamu beli di kayak yang grosir atau eceran gitu, nah itu bisa juga, nggak apa-apa. Yang pokoknya dia selama dia mau ya kasihkan aja peletnya itu. Pelet ikan juga mau deh kayaknya. Ya meskipun pelet itu praktis ya, tapi nggak ada salahnya juga. Atau mungkin bahkan lebih baik kalau kita ngasih makannya itu variatif guys ya. Jadi kamu variasikan ke makanan lainnya. Entah itu tadi ada udang, atau mungkin ikan komet, apalagi cacing darah dan lain sebagainya guys. Jadi bahkan jangkrik. Nah nanti Mimin coba kasih jangkrik atau sekalian ulat hongkong ya. Jadi kita lihat gimana dia itu mau atau enggak. Harusnya sih mau ya kan, cuma mungkin kalau ulat dan jangkrik itu stoknya itu mungkin agak kesulitan ya. Sekali-kali aja nggak apa-apa. Yang penting intinya tuh variatif, jangan cuma pelet doang gitu ya. Nah itu dia kayaknya udah benar-benar kekenyangan tadi, karena dia udah makan banyak banget ya makanan tadi. Intinya dia maulah kalau dikasih makan pelet. Mungkin buat kamu yang nggak tahu ya, sebelumnya nggak tahu kura-kura CST itu bisa dikasih makan pelet atau enggak guys. Nah ini beberapa pakan yang tadi tuh. Ini daging lele ya kan. Terus ini ada udang ya, dan ada ini guys, cacing darah ya. Kamu bisa juga cacing darah beku sama ini tadi pelet. Nah peletnya bebas, pelet ikan atau pelet khusus kura-kura. Si CST kayaknya mau semua ini guys ya. Jadi kamu variasikan aja, jangan stagnan di satu variasi aja, oke? Nah sekarang Mimin contohin gimana cara nyikat si kura-kura CST itu guys ya. Oke, kita coba. Pertama kita pindahin dulu dia dari kandangnya guys ya. Oke, kita taruh di sini. Dan sekarang kita langsung sikat ya. Kayak gini guys nih, kamu bisa sikat secara vertikal gini ya, atau horizontal. Tapi lebih baik dicoba semuanya sih nih. Vertikal kayak gini, ikuti arah cangkangnya ya. Nih kayak gini. Tuh, pelan-pelan aja, jangan terlalu keras ya. Dan kembaliin lagi seperti semula kalau si kura-kura CST-nya itu kayak mau kabur gitu guys. Nah, yang penting kita nyikatnya pelan-pelan guys. Ya, ini karena terlalu aktif ya, dia pengen kabur gitu rasanya ya. Tapi kita coba terus buat nyikat. Ya, kayaknya dia emang tipikal kura-kura bandel banget guys, dan tadi mau kabur. Nah sikatnya sebenarnya bisa dengan bantuan air mengalir ya, cuman karena ini contohnya agak jauh dari selang, jadi intinya gitulah. Dan jangan terlalu keras juga ya tadi poinnya. Nah Min, terus kalau mau dijemur kayak gimana? Ya udah, kamu tinggal copot sekatnya dan
jangan lupa kasih air. Jadi jangan sampai kering kayak gini guys. Kesalahan para pemula itu dia tempatnya terlalu kering kayak gini, sehingga takutnya si kura-kuranya itu dehidrasi guys. Nah itu benar-benar nggak boleh ya. Jadi yang baik itu kita kasih air guys ya. Basah, ampun. Tuh, sebenarnya kalau airnya itu nggak usah banyak-banyak juga ya. Paling enggak itu airnya sekakinya gitu guys. Oke, nah nih kamu bisa lihat airnya itu kayak becek-becek doang gitulah bisa dibilang ya. Hanya becek-becekan aja supaya dia itu nggak terlalu kering banget guys ya. Tuh kamu bisa lihat hanya sekakinya aja, nggak usah sampai penuh kayak yang di kandang tadi ya. Kira-kira segini. Dan nih kalau dilihat dari samping segitu tuh ya. Jadi dia itu kalau nggak salah bisa mancing dia untuk apa namanya ngek gitu ya. Dan untuk dia kalau mau apa ya basah-basah dikit gitu sehingga nggak terlalu kering ya, dan tetap kena sinar matahari guys pastinya ya. Karena ini Mimin contohin waktu siang, jadi nggak cocok aja kalau dicontohin lagi berjemur gitu ya. Tapi intinya kasih waktu berjemur kasih air, nggak usah banyak-banyak, yang penting sekakinya aja. Oke, paham kan sampai sini? Seperti yang Mimin bilang tadi, kandang aslinya itu yang itu guys ya. Jadi kita pindahin dulu ke kandang aslinya. Yang tadi itu cuma sebagai apa istilahnya tutorial. Nah itu sebenarnya kandang yang aslinya di akuarium ini guys ya. Ya jadi kalau kandang itu sebenarnya menyesuaikan kebutuhan masing-masing dan kondisinya juga ya. Tuh ada udang, Mimin kasih udang juga ya, kayak yang dicontoh tadi. Sama batu kayak gini guys. Tuh. Dan ada tanaman apu-apu juga. Tuh. Kamu bisa lihat sendiri ada apu-apu di sana sebagai tempat dia agak berteduh gitu guys. Jadi nggak terlalu panas. Kurang lebih komposisinya sama kayak yang di tutorial tadi guys. Cuma mungkin ini karena Mimin kondisinya perlu akuarium untuk dia punya kandangnya butuh akuarium, jadi Mimin pakai akuarium kayak gini guys. Tapi kalau mau agak low budget kayak tadi pakai kontainer bisa juga ya. Jadi intinya airnya jangan terlalu tinggi, takutnya dia itu kabur ya. Dan baiknya sih sebenarnya kasih penutup ya, supaya jaga-jaga kalau dia takutnya kabur atau manjat gitu guys. Cuma karena ini udah tinggi, kayaknya nggak perlu deh ya. Nih udah segini, Mimin rasa ini udah tinggi lah buat dia. Ya udah guys, itu tadi kita udah tunjukin ya gimana cara setting kandang buat kura-kura CST atau common stepping turtle. Gimana menurutmu? Bagus atau masih ada yang kurang? Ya, mungkin kamu bisa tulis di kolom komentar kalau ada yang kurang ya. Nah, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya. Dah.